Hai. Terima kasih atas tepuk tangannya semuanya. Cukup. Terima kasih atas tepuk tangan semuanya pada sore hari ini. Kembali lagi kita di Warung Wak Ebo dengan Maria dan juga Wak Abah. Wak Ebo, tepuk tangan sekali lagi. Ini mana tuannya? Wak Ebo? Iya. Wak Ebo lagi apa namanya? Cak Ada gawe. Pening sepanjangan dia tuh. Wak Ebo lagi ini apa namanya? Rumit soal perencanaan cak manu caronyo ini warung maju ke depan. Oh, Cak mana berarti perencanaan duit masuk, duit keluar. Duit masuk banyak, duit keluar dikit. Nah, ini duit keluar yang banyak, duit masuk yang dikit. Nah, itu yang terjadi di warung ini. Gara-gara Kau tengok apa? dulu warung ini semakin hari semakin Kosong. sepi. Kosong dan sebagainya. Apa yang salah di warung ini? Apakah salah perencanaan? Apakah salah dari feng shui-nya? Kali lah Apakah ya. salah dari apa pembukaan warung ini dulu? Wallahu Kirain alam. bukan 8. Nah, mungkinlah Maria. Nggak kata pembukuan pasti Wak Ebo tuh. Yo mungkin Tidak ditulis-tulis ini kan harus dipisah-pisah itu tuh. Aku juga pening kalau soal keuangan, tapi aman lado duit depan itu ambil baik. Tidak perlu nak disipir-sipir, ribet itu. Jadi cak mana sebenarnya ini nih? Emang warung kita kan kecil Maria. Warung kecil ini apa harus ada pembukuannya segala macam itu? Kan tidak perlu lah. Kapan duit ada masuk sudah belanja ke. Duit masuk belanja ke, ya itu. Kayak dulu kalau soal keuangan nih aku nih punya kawan nih yang pinter-pinter soal pembukuan apa-apa keuangan ini. Pinter dia tuh. Apa kita telepon weh? Suruh Keuangan. sini ya. Keuangan. Biar Jadi maksudnya tuh apa dia? biar abah dapat ilmu ngurusi duit tuh cuman jangan Ebo lagi ngurusi duit. Ini dari mana Maria kau dapat ini? Nah, inilah salah satu usaha kokoh Oh. kawan aku yang Oh, keuangan yang perencanaan itu. keuangan itu. Iya, ini join kopi aren ini. Kopi aren ini. Tidak ada Maria. Kertas aku tadi mana Maria? Oh iya. Ini. Aku pengen nyicip sih, tapi telepon dulu ya. Telepon dulu Maria. Pengen tahu apa dia salah dari warung kita ini Maria. Semakin hari semakin bulan warung ini semakin sepi. Tidak kate lagi pemasukannya. Nah. Coba. Halo Koko. Iya. Ni hao ma. Hao. Ko main ke warung ko, jangan kopinya bae ditetep sini dong. Apa? Sudah depan gang kami. Masuk kok, mampir kok ke warung kok. Iya. Cus ya. Cak mana lah setiap kawan telepon pasti cak itu kan kejadiannya. Siapa bayang di telepon pasti kejadiannya sudah depan lorong. Itu lorong. rezeki saya namanya. Oh, ya. Ini Teh Maria. Selamat sore Wah, Koko. Abah. Iya. Sore. Silakan duduk Koko. Halo. Wow. Pasnya tadi nelpon lah dekat memang. Iya, aku baru nak nyicip kopi Koko ini. Nah, ini gula aren ya. Cicip. Kopi. Ngopi Kalau dulu ini green sore-sore. tea. Ini harus dicicip. Kok kenalan dulu Ya. kok sama pemirsa kok. Ini siapa Koko ini? Lah iya, maka perkenalan dulu. Silakan Siap. kau dikenalkan nama siapa? Halo teman-teman. Jadi kenalan ya. Aku Anthony. Jadi apa yang dikerjain selama ini memang kesibukannya itu ini Wak. Ngurusin, bantu ngaturin duit uang. Tapi tidak boleh megang duitnya. Oh. Nah itu namanya perencana keuangan. Nah itu dia. Berarti Koko ini tugasnya adalah perencana keuangan. Nah, Membantu keuangan orang lain tapi tidak bisa megang duit uang itu. Nggak boleh, salah kagak Wak. Cak mana itu ceritanya kok? Gitu. Jadi Belum Koko cuma diceritain. bantu. sebelum kok aku cerita Ya. sama minum dulu. Iya. Cak mana kopinya? Cicip. Nah Wabah Ini ada yang cicip. green tea, non kopi loh. Dia nggak ngopi loh. Nggak ngopi, nah pas jadi ya. Iya. Oke. Cak mana kok? Ya. Wah, mantap sekali kopinya. Doyan ya. Iya. Nah, jadi memang perencanaan keuangan itu sebenarnya penting sih buat kita-kita. Ya. Karena kapan mulai dipakai? Itu kalau misalkan teman-teman sudah mulai masuk ke dunia kerja. Udah mulai masuk dunia kerja, udah terima duit, udah mulai punya penghasilan. Nah, di situ penting untuk mulai punya perencanaan keuangan. Karena cak ini Wak, uang tuh galak lupa. Punya tujuan hidup. Ya. Ya, tapi tidak dikalkulasi. Jadinya tujuan hidup itu kalau dihitung itu kan ada tujuan keuangannya. Nah itu yang kita bantuin teman-teman di sini Wak. Itu. Biasanya sudah banyak yang dibantu dengan tentang pengaturan keuangannya itu. Apakah sebelum dibantu itu keuangan dia tuh bocor bacir apa mana? Nah
biasanya kalau wong sehat Mm-mm. tidak datang ke dokter. Nah, masuk akal. Kok ngerti ya? Kucar bacir tadi ngerti itu. Ngerti Pucat kan? pacir. Pinter Koko nih. Apa sih itu? Apanya? Kucar bacir? Apalah itu? Tak terkeruan maksudnya. Data keruhan, Jadi berantaan, benar-benar. berantaan ya. Jadi benar kok. Nah, tapi memang biasanya yang datang itu untuk ngobrol adalah teman-teman yang secara keuangan udah punya problem, udah ada masalah. Nah, contoh yang banyak sekarang kejadian itu kalau pinjol, wabah. Mau pinjaman ya, online. pinjaman online. Ah. Terus yang kayak udah usaha buat investasi, investasinya hilang alias bodong. Tebudi. Tebudi uji kita. Nah, itu Kola ke uji problemnya, kena kola. Oh. Nah, makanya kayak kita tuh harus bener-bener belajar cak mano ceritanya, benerin dulu pondasi keuangan sebelum kita ini kan gak ada sabar, Wak. Cepet-cepet invest, cepet-cepet dapat duit lebih. Tergiur lah ya. Tergiur. Bisa itu, dapat Tapi duit kadang cepet. dari awal dulu pondasi keuangannya itu udah bener atau belum. Oh. Nah, itu yang kita pengen beresin. Itu. Dan kadang-kadang membuat perekonomian kita tuh bocor-bacir, tak terkeruan itu gara-gara mungkin dua hal itu ya, Koy. Ya, Pinjol, sudah itu Pinjol. investasi bodong dan sebagainya. Ya, Ada ya. nggak penyebab lain tuh kira-kira? Mungkin boros wong itu atau Ya, nguno ya, ke ya. duitnya tuh di hal-hal yang tidak penting barangkali. Asak nyengok duit baik pokoknya kok. Habis. Habis. Berapa Tenjengok dapat habis, barang berapa beli, dapat tenjengok habis. barang. ya, beli. ya, ya. Apa pengalaman pribadi, Wak? Tidak ya? Mungkin. Mungkin. Salah satunya. Salah satunya. Jadi memang kebanyakan tuh kalau, nah terutama kalau habis gajian nih, Wak. Nah itu. Habis gajian kita nih banyak Pengennya. kepengen pegang duit lah berasa jadi sultan. Gitu ya? Iya, iya, iya. Nah, makanya itu yang Pas kita pengen gajian itu ingetin. kok ya, pas gajian. Ingat pegang ya. duit banyak ya. Pas kalian gajian ya. Nah, itu. Padahal sebenarnya ketika gaji itu masuk, kita punya pendapatan masuk, itu sudah harus dikelompokin, diaturin Dipisah-pisah budget-budgetnya, ya? dipisah-pisah. Nah, kadang kita nih galak lupa, duit masuk itulah yang dipakai segalanya untuk dihabisin. Oh. Nah, makanya sebenarnya dimulai dari situ. Kita coba untuk pisahin yang namanya keinginan sama kebutuhan. Terus dibikin juga pos anggaran. Pos Anggaran bulanan. Nah, itu seru loh kalau kita kerjain yang kayak gitu. Banyak pos-posnya ya. Iya. Banyak. Belajar untuk membuat anggaran nih. Belajar buat anggaran. Kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang Betul. itu menyenangkan ya, Koy ya. Ngotak-ngatik duit kita Seru, itu seru, ya. Seru ya. Wah, sudah pernah coba bikin anggaran. belum Oh mano, wak apa nih? Wak ebok tulah yang disuruhnya bentang Wak Ebo keuangan. tuh Betul lah. lah. Nah, Wak Wak Ebo Ebo dah dah kate. datang. Seharusnya Wak Ebo ini yang mempertanggungjawabkan keuangan warung ini. Iya. Tapi dia Nah. tidak datang. Apa dia alasannya tidak tahu. Kata dia arisan. Kata dia segala macam. Sibuk. Tidak tahu. Ya. Kemana dia ini. Jadi mana itu kok ngatur-ngaturnya tuh kok pos-posnya itu. Ya, Ya. untuk ngatur anggaran itu. Nah, gampang. Gini, Wak. Di warung ada jual amplop dak? Ada. Amplop, sini. Ada di laci. Nah. Oh ini. Nah, ya. wih, Ya. pasnian ya. Pasnian nih. Jadi Cak ini, bentar lagi gajian kan? Kita lari Nah. kok. Oke, kita geser. Gampang sebenarnya. Kalau bentar lagi gajian, pas duit sudah masuk, pisahin dulu, Wak. Cuman itu kok. Pisahin, Cek. Jadi kayak, nih, ini duit masuk 40% buat belanja bulanan. Tulis ya di amplop tuh. Tulis deh ini bulanan. 40% jatahnya buat jajan. Nanti, nah, Cek Maria juga sudah ada cicilan belum? Aduh. Nah, cicilan ada ya. Belum lunas ini. Nah, itu cicilan kagak pisahin juga, Cek. Kok bisa cicilan? 30%. Ini khusus buat cicilan. 40, 30%. 40, 30. Nah, 20% itu buat kita nabung. Sama bayar BPJS, bayar asuransi. Nah, di sini Gabung di situ. Gabung di situ. 20%. Ingatnya gampang, bener, Cek. 4, 3, 2, 1. Nah, satunya 10% buat apa? Kita taruh itu buat sosial lah, kita bantu sedekah ya. ya. Nah, di situ. Jadi enak kalau misalkan duitnya sudah kita pisah-pisahin nih, Cek. Tidak sembarangan ambek. Sudah tahu, oh ini bukan posnya nih. Sudah harus ngerem, udah tidak boleh Misalnya lagi. untuk jajan Mbak yang di 40 ini tadi. Mbak yang di sini
gitu. Kalau nak Bahkan bayar-bayar cicilan yang di amplop berikutnya. betul, jadi sudah dipisahin. Kalau digabungin nih kita galak ada nyadar. Caknya duit masih banyak, ya. Pakein gak lo? Tiba-tiba habis, datang tagihan kartu kredit. Bingung kan? Call of friend lah itu. Iya. Cek ada duit Utang. tak? Nah itu, Iya, nah iya, itu iya. susah kan. Makanya ini buat bantu kita sebenarnya. Ini cara mudahnya untuk ngatur. Cara mudahnya. Cara mudah untuk Gitu. ngatur. Iya. 40, 30, 20, 10. 10. Ingat Iya. tipe polanya itu. 4321. 4321 itu cara mudahnya untuk ngatur keuangan untuk Iya. saat ini. Betul. Jangan dilanjut ke Jangan kok, dilanjut karena ke kok. ada yang nak diatur ini kok lewat kok. Diaturin. Silakan iklan dulu, kakek kita balik lagi ke warung Webo. Nah, hai. Masih bersama dengan Koko Antoni. Ya. Ini salah satu juga obrolan yang bermanfaat pada hari ini. Karena Koko Antoni ini perencanaan keuangan. Oke. Sangat-sangat bermanfaat untuk Iya. anak-anak Pal TV nih. Hei. Nah, apalagi bagi yang baru-baru memulai rumah tangga misalnya Nah. kan. Ya, pasangan itu muda, pasangan muda. Pasangan Iya. muda yang mungkin belum punya Benar. anak tapi pengantin baru. Nah, Ya. ini sangat penting sekali supaya kaki keuangan di Betul. keluarga itu sampai nantinya itu teratur. Betul. Nah, ini dimulai dari Betul. sekarang lah ya. Betul, dari sekarang. Mulai dari Bermanfaat sekarang. dan mengasihkan. Manfaatkan Wah. ya, jangan cecak tak tahu main handphone ya. Dengarkan ini wahai pemuda-pemuda yang baru berumah tangga. Jangan nak meong mai. Iya, tapi Ada itu nih. penting kok ya, perencanaan keuangan ini bagi siapapun penting. Penting. Bujang, suami orang, istri orang ataupun siapapun Betul. penting untuk mengatur keuangan. Itu sama Ya. baik ngatur hidup ya. Ngatur hidup. Nah, itu. Kalau misalnya keempat amplop ini, ketika kita buntu, yang di Ya. sini masih ada, yang di sini masih ada, ini udah habis cak mana kok ngakalinya? Tahan kok ya. Ini jadi kayak main game sebenarnya. Nanti sebenarnya kenapa di awal cerita kita ngomongin amplop nih? Iya. Supaya tadi kan sebenarnya tuh supaya kita pribadi itu bisa jadi disiplin, ya. Ya. Kata kuncinya disiplin dulu. Disiplin. Nah, kalau kita sudah dapat pola hidup, pola belanja yang sesuai anggaran tadi, Ya. nanti ada satu goal lagi, satu tujuan lagi. Nah, kalau Abah Cek Maria pernah dengar, itu kita harus mulai siapin dana darurat. Dana darurat. Nah, karena pertanyaan Cek Maria tadi kan itu, kalau misalkan Ya. tiba-tiba kurang, kemudian tiba-tiba atap rumah bocor, Yo, perlu kendala. duit. Nah, itu kan tidak direncanakan kan, Betul. mendadak. Nah, kita bisa pakai itu dana darurat. Oh, Jadi game yang pertama tuh kayak kita disiplin dulu, budgeting. Nanti, nah kayak ini nih, yang ini 20% tadi ya, nabung. nabung, asuransi gitu. Tabungan awal-awal, nggak usah langsung mau beli Mendegup. instrumen yang macam-macam. Taruh di tempat yang stabil. Deposito boleh, emas boleh. Nah, kalau Abah pernah tahu reksadana pasar uang boleh. Nah, kita taruh di situ buat jagoin dana darurat. Yang bisa ditarik sekapanpun maksudnya, Cik, itu. Dalam kondisi darurat. Dalam kondisi Iya, darurat. karena kalau kapanpun kaget tiba-tiba lagi ada sale di kepengen, PS. iya. Nah, jadi kepengen, nggak boleh, harus benar-benar darurat. Dana darurat. Nah, kita ya. pakai ke situ. Itu fungsinya dana darurat. Gitu. Satu pos lagi berarti kok. Dana Itu darurat. ya, itu lebih ke satu tujuan keuangan. Goal yang pertama tuh punya dana darurat. Tadi kan kayak Waba juga bilang, kalau misalkan mulai dari yang belum kawin, single, pasangan Rumah muda. tangga, iya. Nah, itu ada perhitungannya lagi. Dana daruratnya tuh beda-beda. Beda-beda. Beda-beda, Cek. Contoh nih, kalau masih single, Iya. kan cuma buat diri dewek. Benar. Rata-rata oke, simpen lah 6 kali pengeluaran bulanan. Gitu. Dana darurat tuh 6 kali. 6 kali pengeluaran bulanan. Gitu. Nah, sebenarnya nih kalau pengen tahu kenapa sih harus 6 kali, itu ada risetnya. Wah. Penelitiannya kok. Ya, jadi kayak itu periode ketika misalkan orang berhenti kerja, terus mau apply untuk masuk kerja lagi.
itu rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. 5 bulan. Nah makanya kadang kenapa yang single itu diharapkan punya dana darurat ya jangan mepet-mepet 5 bulan, Wak. 6 bulan lah. 6 bulan. At least bisa cukup buat nutupin biaya hidup sendiri. 6 bulan itu ya. 6 bulan itu. Tapi kalau kaget ceritanya, Di tengah jalan Sudah. dia dapat kerjaan. nah itu nanti dana darurat udah harus dikumpulin lagi. Oh, balikin Selama ini kan lagi kepake. duitnya. Ya. Gitu, contoh kayak kemarin Wak diberitakan banyak gelombang PHK. Nah, benar-benar. Nah kalau kejadian kayak gitu, yang bantu siapa? Gaji tidak terima lagi, Cek. Iya. Iya. Dana Diri darurat. sendiri yang membantu. Ya dari situ. Supaya dana darurat itu supaya kita tidak terjerat dari rentenir pinjol-pinjol Nah, tadi itu dia. yang menambah beban Bener, hidup kita bener. sudah kata kita bunuh diri. Adonian. Itu Maria. Bener. Benar. Kalau bukan kita siapa yang nak nyiapin kan? Nah, siapa lagi nak nolong kita? Bener. Oh, selain Tuhan dan diri kita dewek. Ada. Sudahlah Wak, rajin pinjol-pinjol. Nah, ketahuan Wak. Karena aku salah satu yang nunjuk pinjaman online itu. Oh, berarti rentenirnya. Rentenir juga. Ini rentenirnya ini ya. Itu. Oke, ya. Berarti Itu. itu mengakali kalau over budgeting tadi ya. Ya, Berarti kita memang harus fungsi ke dana darurat itu. dana darurat. Kalau dalam kondisi darurat ada yang backup. Iya, benar-benar. Nah, kaget kalau misalkan ceritanya nih sudah merit pasangan muda. Ah. Nah, itu dana daruratnya beda lagi, mulai dari 9 kali. Oh. Kaget kalau sudah punya anak, udah harus dibesain lagi, Cek. lagi. Bisa sampai Nambah 12 amplop kali. lagi kok ya. Nambah Biaya yo, anak. harus disiapin lagi tuh. Berarti Karena paling tidak kita harus menambah penghasilan lagi berarti kok. Apakah nah, benar? kuncinya itu. Ah. Sebelumnya memang kita pengen cross check dulu yang ada di dalam nih. Ah. Pola anggaran kita sudah benar belum? Jangan-jangan selama ini masih banyak jajan bocor halus. Ah. Ya Gitu bocor kan. halus ya Nen. Nah, bocor halus itu Bocor kadang-kadang. halus itu. Nah, kadang kita nih suka ada ngecek, Wak. Padahal kalau kita ngecek, rajin-rajin be. Catat hari ini jajan apa. Apalagi sekarang kan semuanya scan. Kalau scan kan bisa kelihatan. Ketahuan. Nah, hari ini kemarin jajan kopi ini. Kemarin jajan ini. Nah, nanti sebulan sekali kita review, cek. Rupanya Banyaknya. selama ini aku nih kebanyakan bocor halus. Banyak jajan. Start dari situ dulu, Wak. Iya. Gitu. Nah, kaget kalau itu sudah benar, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, dana darurat tadi. Atau kalau punya cita-cita apa, nah nanti kita hitung bareng-bareng. Gitu. Itulah butuhnya konsultan keuangan ini Keuangan, ya. iya. Ya. Supaya kita tahu apa dia kekurangan kita. Kadang-kadang sudah bekerja keras, sudah nyari duit kemana-mana, Ya. tapi tidak kayu-kayu, tapi masih tetap terlilit dengan utang. Nah, perencanaan keuangannya yang hancur buyar ini, berarti. Betul. Lah sudah kate ini keuangannya udah kate peraturannya. Ya, ya. Ah, Dia bisa jalan-jalan ke Eropa. wah. Oke. Kok bisa sih itu? Makanya Maria sekali-sekali kita review keuangan kita daripada kau nge-review kehidupan wong alias begibah, kau dapat duit Gibah tidak, dapat itu ya. duit so banyak. Nah, itu. Kalau nak Oke. pergi ke luar negeri itu harus ada duit lebih loh. Ya. Kumpulin berarti kok Nah, ya. itu benar. Liburan itu juga bisa jadi tujuan keuangan. Disiapin dari jauh-jauh hari. Ya. Jangan dadakan. Mendadakan kaget pakai pinjol. Nah, Nggak Bisa boleh. baik dalam sebulan itu nabung 100 untuk di amplop liburan. tapi yang paling Nabung. penting tuh itu disiplin lah ya. Disiplin. Tujuan ini ngebentuk disiplin kita dulu. Mengekang diri kita walaupun kita ada keinginan tapi tidak kita butuhkan, Betul. berarti rem dulu berarti. Rem. Jangan sampai membocor halus tadi. Betul, betul. Oh, Jadi iya. Memang biaya jajan tuh lebih besar dari Ya, segala-galanya. kadang-kadang Ya. mulut kan keinginannya banyak. Yang berjajan tuh bukan hanya mulut, mata. Mata. jahat matau, jiwang Palembang. Nah, sel-sel tadi ada diskon laju, ada diskon laju. Wah, Ya, dasarnya ya, orang ya. beli langsung. Si anu beli anu, wah langsung. Langsung. Nggak tahu bocor halus. Ada nih ya. Itu. Ya, Nah, ya, untuk itu. tabungan lebih penting tabungan atau asuransi itu berapa persen lah kok kira-kira tuh? Ya. Berapa banyak yang seberapa penting Nah. sih Cak, itu? Oke. Buat tabungan sama asuransi. Itu sebenarnya memang yang disarankan. Iya. Tapi nanti tiap orang bisa beda-beda. Betul. Ya, karena Beda-beda. masing orang beda-beda tanggungan juga. Iya, Wak, Ya, ya. beda-beda pendapatan juga. Beda-beda pendapatan. Nah, cuman secara garis besar kalau kita bisa bilang nih, buat tabungan asuransi, tabungannya sendiri minimum 10% deh. Kita start dari situ untuk membentuk kebiasaan nabungnya dulu. Asuransi juga sama, minimum 10%. Asuransi itu kita tetap perlu punya. Karena jangan sampai tadi kerja capek-capek. Kali ini duitnya bukan bocor halus, bocor nian. Pecah ban sudah. Pecah ban. Pecah bannya. Pecah,
buat ngurusin bayarin biaya rumah sakit Nah, dan itu. lain-lain. Iya. Makanya setidak-tidaknya yang pertama harus kita punya BPJS. Itu benar-benar. BPJS minimal pegang dulu Benar. gitu. Jadi memang salah satu yang menghabiskan uang ini kadang-kadang Ya. kita tuh sakit. Sakit. Nah sakit tapi dah kata yang nanggung kok. Nah, Nah, itu itu kadang-kadang yang membuat keuangan Pusing. kita tuh Macam-macam, habis-habisan. ya. Nah itulah selagi kita sehat kita tuh memang harus ada yang menanggung, Harus ada cover yang ya. jagoi, bener. Asuransi. Paling tidak BPJS lah ya, kok yang murah. Tahap ya. pertama tuh BPJS pegang dulu. Pegang dulu lah BPJS. Gitu. Minimal kan itu juga punya fungsi buat bantu sesama juga ya. Iya benar. Bantu program pemerintah kita Betul. juga. Walaupun kita tidak ada sakit tapi duit yang kita bayar ke juga Betul. bisa bantu orang lain yang Ya, sakit. ya. Itu. Ya, alhamdulillah. Penting itu. Alhamdulillah tidak sakit. Iya, alhamdulillah tidak sakit, jangan sampai sakit. Iya. Sehat terus, ya kok, Amin dulu, amin. Amin. Iya, Itu. betul. Jadi penting itu asuransi dan juga tabungan tuh penting juga. Penting. Supaya kalau kita sakit ada yang mengcover, ada Iya. yang nanggungnya. Cek itu. Pecah kemarin kan corona 3 tahun. Ya. MC tidak dipakai loh. Nah, Jadi curhat kita ya. untung ada tabungan. Nah, itu tadi. Ya. Dana darurat 6 bulan. Dana itu tadi. darurat, kepakai. Dana darurat 6 bulan itu yang dimakan ke tadi tuh supaya kita tidak jadi tengkorak hidup. bener. Bangsa Bener ketik tak? tabungan, nah sudah ada cak ngomong lagi ya. Selesai. kalau misalnya Koko, kalau investasi jangka panjang yang paling menguntungkan yang disarankan oleh Koko itu apa Oke. kira-kira? Nah, sebenarnya sebelum menjawab apa yang paling menguntungkan, nanti kita tuh boleh ngecek, Wak. Ah, Ada yang namanya karakter resiko. Sudah pernah ngecek atau sudah pernah dengar belum? karakter resiko Karakter belum. Profil resiko. Faktor Belum resiko. kok. Belum Jadi denger kok. cocokin kita nih Heeh. pembawaannya tuh cocoknya ke instrumen yang mana? Singkatnya nanti ceritanya tuh ada 3 jenis. Karakter yang konservatif, pengennya aman. Aman. Ada yang moderat. Konservatif. Moderat ya, dia mulai bisa terima resiko. Ada yang agresif. Agresif itu yang memang dia berani terima resiko tinggi. Hantam-hantam kalau yang agresif itu. Hantam. Nah, cuman minimal kita harus kenal sama diri sendiri dulu. Iya. Kita termasuk yang mana. Iya, harus tahu kemampuan kita kok. Harus tahu, jangan sampai kayak kita ternyata kita konservatif. Taruh duit ke instrumen yang resikonya tinggi. Nggak pacak tedok, Wak. Iya. Bener kan? Benar. Makanya Masuk harus kenalin dulu diri sendiri. Waduh, iya. Baru yang kedua nanti cocokin investasi jangka panjang itu bagusnya kemana. Cocokin tujuan keuangan kita tadi apa, Wak. Mungkin jangka panjang tuh buat pensiun. Nah, buat pensiun. Nah, boleh tuh karena jaraknya masih panjang, kita taruh di instrumen yang resikonya cukup tinggi, oke. Tapi kita juga harus tetap belajar. Kenapa kita pilih instrumen itu? Macam-macam banyak, gitu. Iya. Nah, disebutin siko-siko, ada reksadana. Reksadana B, ada yang namanya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, Cek Maria lagi geleng-geleng. Lagi geleng-geleng. Dan itu yang resikonya reksadana itu resikonya yang cak mana? Oh, itu. Nah, tergantung dari isinya lagi. Oh. Reksadana tadi macam-macam. Kalau misalkan yang mau lebih aman, tadi dana darurat B kan kita taruh di reksadana pasar uang. Nah, volatilitas apa tuh? Pergerakannya tuh cukup aman, cukup liquid. Kalau sewaktu-waktu kita mau tarik itu bisa segera dipakai. Makanya cocok buat dana darurat, Wak. Cocok. Kok jangan Cocok. dilanjut ke kok, kita cari yang aman ini dulu kok. Iya, nak iya, lanjut Diamani kok. dulu. Maria lah pening kepalanya kok. Kepala Silakan, jagung. garuk-garuk. Silakan Kepala Tuhan jagung, lewat kok. dulu. Ya, balik lagi kita di Warung Wak Ebo Ya. dengan perencanaan keuangan kita. Ini segmen 3 kok belum minta telepon loh. Ya, silakan telepon kalau mau telepon di 380022 yang nak telepon yang tidak sudah. Kok cak itu ceritanya ya. Ya, kita Ideatori buka, yang kita aku buka tanya. untuk yang berkonsultasi karena memang ini salah satu narasumber kita yang bermanfaat untuk kita karena ilmunya ini tidak sembarangan bisa ditunjukkan dengan uang
Ini kita undang di Pal TV khusus untuk menunjuk ilmu dan kita gal-galo. Kayak itu. Maria, tolong kau jangan main handphone bayi ini. Gawe kau main handphone bayi ini. Diam dulu, aku baca berita ini. Apa Lagi kok? siru. Jelasin kok. Apa Sandwich itu? Apa generation tuh. Sandwich Wih. generation? Itu yang mana pula ini lagi? Hamburger dak hamburger. Iya. Tapi bacanya sandwich generation. Apa Oke. tuh kok? Sandwich Oke, lagi generation. baca tentang ini, sandwich generation. Iyo. Ya, ya. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan dia punya judul. Sandwich generation. Itu sandwich generation tuh kalau di luar negeri. Kalau kita di Palembang nih, contohnya apa? Pempek cerewet, Nah, pempek belah. pempek belah. Isinya tuh kan dia di tengah-tengah, kayak sandwich tadi Iya, ya. iya. Tapi di atasnya ada roti lapisnya. Kalau pempek kan dia pempek cerewet tuh dijepit tengah-tengah. Iya, Ya. dibelah tengahnya. Nah, terus isi tengah, isinya isi tengah. tengah. Diisi. Nah, terus? itu mirip ya. Ah. Nah, tapi kenapa disebut kayak gitu? Jadi yang namanya sandwich generation atau tadi kita bilang si generasi pempek cerewet, itu tuh generasi yang nanggung beban keuangan 3 generasi sekaligus. Oh, tuh kok. Berarti generasi yang nanggung beban keuangan 3 generasi 3 sekaligus. generasi sekaligus. Nah, cak mana? Jelasin Itu lagi berarti- kok, aku pusing kok Nah, dengernya. contoh nih, kalau buat yang sekarang yang kita nih, kita kan sudah di usia produktif. Ya. Kita yang punya kemampuan menghasilkan uang Uang. secara Nah, finansial. Betul, betul kok. Tapi ternyata yang kita tanggung itu adalah juga generasi di atas kita. Itu bukan kita dewe, Bukan kita dewek. Artinya bisa jadi Nanggung wong wong tua. tua. Ya. Wong tua. Atau keluarga saudara yang lebih tua. Betul. Atau bisa jadi juga dalam kondisi yang sama dia punya tanggungan anak generasi yang di Oh, di bawah dia. bawahnya. Anak berarti Ponakan misalnya. anak sekolah. Ya, bisa jadi itu. Nah, jadi yang produktif siko. Tapi beban tanggungannya Iya. banyak. Banyak. Nah, makanya jadi cak roti lapis tadi. Oh, Dia di sandwich. tengah-tengah Di kok pucuk ya. ada, bawah ada. Dia tengah. Kejepit. Iya. Terhimpitlah dia seperti batu belah batu bertangkup ya. Ya, itu sandwich generation. Oh. Selagi Iya. dia mampu, dia dikatakan sandwich generation itu ya menanggung yang atas sama yang bawah. Betul. Nah, Itu awal mula. kalau kita dengar ceritanya alangkah sengsaranya hidupnya misalnya cak itu. Nah, Ya. tapi cak mana cara ngatasinya ini kok? Oke, Supaya dia bertahan di tengah-tengah itu Bertahan kok. di tengah-tengah itu. biar tetap semangat Ya. ya. Tapi gini, kita harus pasang mindset dulu, Cek. Oh, Namanya jangan- pola pikir ya. Ya. Sandwich generation itu justru kita bisa jadi saluran berkat. Nah, yo. Ya, kita kan Betul. bantuin keluarga dewe. Religinya cak itu. Yo, jadi harus paham dulu. Ah. Nah, tapi kalau ditanya, Cak Mano tadi supaya kita bisa keluar dari sandwich generation. Ya. Oke. Nah, kita harus ngerti bukan mau menyalahkan generasi sebelumnya, Cek. Mungkin kan pada zaman dulu yang namanya literasi keuangan, yang namanya akses informasi kan masih terbatas. Ya. Ya. Jadi mungkin generasi sebelum kita tuh tidak sadar ketika masuk ke masa pensiun. Ya. Nah, pensiun itu kan duit tidak masuk lagi, Wak. Duit tidak masuk lagi, tapi penghasilan jalan terus. Nah, makanya dari sekarang, kalau kita sudah belajar dari pengalaman generasi sebelumnya, dari sekarang yang namanya dana pensiun udah harus disiapin. Walaupun kelihatannya wah pensiun kan masih panjang, ya, tapi udah harus disiapin dari sekarang. Enaknya kalau kita siapin ini dana pensiun dari sekarang, nyicilnya bisa dikit-dikit. Karena waktunya masih panjang. Ya. Untuk Kalau waktu yang akan tiba-tiba datang, ya. untuk waktu yang akan datang, kalau ternyata nyadarnya telat, umur sudah 50 gitu ya, pensiun umur 55, wah waktunya mepet, Wak. Mau nyimpen berapa lagi untuk bisa pensiun? Justru dari sekarang. Dari sekarang ya. Jadi kita juga tidak berat. Supaya nanti pas masuk masa pensiun, kita tetap mandiri secara keuangan gitu. Tidak ngebebanin generasi di bawah kita, alias tidak ngebebanin anak. Makanya literasi keuangan, perencanaan keuangan, balik-balik tadi Wak ya, penting. Karena tanpa sadar, kita tuh suka lupa ya. Tujuan hidup, bener pengen pensiun. Tapi tidak dihitung dengan tujuan keuangan. Pensiunnya berapa lama Wak? Iya, iya, iya. Pensiunnya kaget perlu kebutuhan biaya hidup berapa besar? Perkiraan pensiunnya berapa lama? Nah itu kita siapin dari sekarang. Nah itu kalau yang itu yang begawe kantoran kok. Kalau yang cak kami warung yang tidak terikat gaji Ya. bulanan tuh cak mana kok ngaturnya?
Tetap bisa juga, Cek. Oh, boleh Nah. juga pakai ini. Boleh juga pakai ini. Ini kan alat bantu ya. Siapa saja bisa. Nah, kalau warung cocok, Cek. Karena kenapa? Warung banyak transaksi pakai cash ya. Iya. Nah, ketika nanti udah catet, pisahin tuh cashnya di sini. Gitu. Cuman tetap pisahin juga yang namanya biaya bisnis. Kayak kalau mau bayar supplier kan harus tetap bayar dulu ya. Modal aja gitu, modal untuk warung. Modal sama buat biaya hidup dipisahin. Pisahin. Atau gampangnya kayak modal. Kalau kita warung seolah-olah kita bisa bikin nih, kita bisa set. Ibaratnya kayak kita ngambil gaji dari warung kita dewe. Supaya tidak mengganggu si modal tadi kan. Gitu. Nah itu bisa kita pisahin. Telepon sini ya? Busaknya. Ya Allah, berdesau aku. Silakan Maria, tolong Maria diangkat dulu. Halo, dengan siapa? Di mana? Dengan warung Wak Ebo. Di mana? Ani ditelunjuk. Silakan. Di Lunjuk Jaya. Ya, silakan Ani. Silakan Ani. Tidak menunggu Roma kan? Ani. Ani. Kecilin dulu. Macam mana itu? Apa tuh? Agak-agak bebanyak. Koko jual nggak buku financial planner untuk mahasiswa? Oh, bukunya. Pelajaran ini ada tak kau bukunya? Oke. Terus Ani, Apalagi Ani? sudah itu aja. Gitu. Oh ya, terima kasih Ani kok. Terima kasih Oke. Ani. Nah. Tepat sekali pertanyaannya. Iya. Kok Ada menjawab? bukunya kira-kira Koko. Oke, kalau buat tadi kan pertanyaan tentang buku Iya. buat perencanaan keuangan. Nah, memang untuk ilmunya sendiri mungkin kita kan tidak pelajarin di bangku sekolah, gitu kan. Tapi memang buat kita nih, buat yang kawan-kawan di Palembang, kita bisa nanti siapin sesi gratis buat teman-teman mahasiswa juga. Oh, udah kate di bangku kuliah itu Gitu. ilmunya. Makanya nanti boleh kalau buat belajar-belajar bareng nanti bisa kontekan. Nah, buat teman-teman mahasiswa kita kasih sesi gratis buat bisa belajar bareng-bareng. Ada kontak Gitu. personnya dak kok kalau Nanti nggak kontak ikut. personnya bisa di Instagram lewat Instagram. Apa tuh IG-nya? Kontak Instagram aku dulu juga boleh di Anthony_Ferdinand. Terus Anthony_Ferdinand. Ferdinand. Nah, nanti kita bisa set waktu dan jadwalnya untuk teman-teman mahasiswa. Karena memang perencanaan keuangan ini itu ilmunya memang harus kita deliver langsung ya. Karena kan nanti kalau secara umum, mungkin kalau teman-teman mahasiswa googling, itu ada rumusan-rumusan tadi termasuk yang 4321 ini ada. Tapi kan nanti masing-masing individu kan Beda-beda kapasitasnya menilai. beda-beda. Nah, di situ nanti kita bisa coba gali lebih dalam lagi. Siap. Tapi Gitu. Koko tidak ada mencoba membuat buku supaya untuk jadi panduan ya Kok? Didoakan dulu, Didoakan Wak. dulu ya. Iya. Semoga segera terbit kayak bukunya. Wah, Amin. Gitu. Ya biasa kan setiap kali ada pertemuan atau Ya. memberikan materi-materi pasti ada makalahnya kok. Ada. Oh. Betul. Itu bisa dijadiin buku kok. Minimal nanti ya kita bikin dalam bentuk e-book aja ya. Jadi gampang di-download e-book. Bisa. Itu. Sekarang kan sudah modern. Ya, Zaman disegerakan. digital Di semuanya. genggaman Anda itu semuanya sudah segalanya. Ya, ya. Nah, tapi memang risikonya agak tinggi kok ya kalau misalnya kita terus menerus ibaratnya itu menjadi sandwich generation ini. Betul. Itu resikonya untuk diri kita pasti ya. Habis Betul. terus berarti duit kita untuk memberikan pelayanan untuk yang pucuk, yang bawah. Yang bawah. itu. Apalagi generasi yang di bawah itu kok sekarang manja. Oh, manja. Manja banget. Manja, oke. Mak mana nak ngatasi anak-anak itu yang manja itu kok? Pengalaman Caknya Oke. ini. Caknya itu pengalaman hidup dia kok berarti. Oke, ya. Oh, ya, sebenarnya gini, balik-balik kalau buat generasi kita memang unik sih. Iya. Generasi-generasi sekarang kan banyak profesi-profesi baru Yo. gitu kan. Nah, cuman apapun yang dikerjain yang penting tahu satu, balik-balik nih. Punya banyak sumber penghasilan, udah harus tahu itu sumber penghasilannya mau diarahin kemana. Ya, balik-balik tiap orang harus punya tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan, begitu ngomongin tujuan keuangan kan beda-beda. Iya. Memang ada yang misinya, Wak, tujuan keuangannya yang pertama tuh masih pengen bayarin utang dulu, beresin utang kalau pinjol tadi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu, itu bisa jadi tujuan keuangan yang pertama, beresin utang, manajemen utang. Beresin sangkutan-sangkutan lah kok Iya, ya. itu juga financial goal, tujuan keuangan, nggak perlu malu, gitu. Iya. Mungkin, nah kalau yang itu udah beres, ada yang tujuan keuangan berikutnya tadi pengen
punya rumah pertama, properti Yo. pertama gitu ya. Nah itu udah apa-apa, nanti kita bantu hitungin. Yang penting masing-masing tadi dengan profesi yang bermacam-macam, dengan sumber pendapatan yang macam-macam, udah harus tahu nanti duit masuk itu dikemanain. Yo. Tujuan keuangan ke depan itu apa. Nah itu yang nanti kita jelasin supaya nanti teman-teman tuh jadi udah punya bayangan. Oke, aku terima banyak pendapatan, duitnya mau dilariin kemana? Yo. Supaya ada hilaf, Wak. Ya benar. Gitu. Kita Supaya juga tidak hilang. pacak ngasih tahu ke generasi di bawah kita, Ya. ilmu kita ke dia itu Iya. Benar. harus bisa ngitung keuangan. Betul. Iya. Itu cak anakku di rumah itu lah sudah dapat gaji, beli ini, beli itu, habis Oke. nih gajinya Ya. kok. Habis. Karena Itu yang kita hindarkan. Ya, jadi ya. keuangan ini kok ya. balik dari sini nak dia nak kalau gajian harus Ya. ada pos-posnya. Harus ada posnya. Abis ini amplopnya dibawa balik, Cek. Ya. Kan karena merasa masih muda dan juga duit Ya. ada, kata tanggungan, jadi habis baik duitnya tuh. Tapi itu lumrah ya, tapi harus kita ajari. Nah, Oke. Ngomongin soal habis yang ini minum dah kopi dulu, habis-habis. minum kopi dulu. Kita Kopi minum dulu. kopi dulu, kita break dulu. Silakan lewat yang tidak pernah habis. Iya, silakan Okta. Akan ada secerca Harapan. iya Agak pemikiran. buka otak ini dengan duit. Iya, pemikiran tentang keuangan itu ternyata ada pos-posnya. Ya, bukan Ya, pos ya. gambling bayar ada ya. Pos keamanan. Kita juga harus ada pos keamanan untuk diri kita. Bener, jangan Supaya- terpengaruh dengan pinjol-pinjol. Walaupun pinjol mulutnya manis, Ah, abaikan saja. Abaikan. Gitu. Oke. Karena akan mempersulit keuangan kita. Ya. Betul. Balik betul. lagi ke Kemana? sandwich generation tadi. Oh, belum kok. habis itu ya? Itu Lagi kan seru ya, seru. yang di bawah, yang generasi bawah kita nih ngatasinnya cak mana lah kok? Balik ke cerita sandwich generation Ya. tadi, Cek. Jadi sebenarnya kita ngeliat gini. Yang namanya sandwich generationnya itu tengah-tengah sendiri ya, itu ya. yang di tengah-tengah. Itu tuh kita bisa ambil contoh, ibaratnya kalau dalam keluarga, dia tuh jadi mesin ATM. Oh, ATM. Yang utama. Jadi yang pucuk Iya, ngembe, karena yang bawah ngembe. semua kebutuhan perlunya nanti kan mintanya sama generasi yang di tengah ini. iya. Perlu duit ini, perlu duit itu. Betul. Nah sekarang kita coba pikirin nih, amit-amit kalau tiba-tiba mesin ATM-nya rusak. Nah, Oke. sepi job tadi. Nah Siapa itu dia, yang rusak itu? mesin ATM-nya rusak. Rusak itu. Nah, nggak bisa keluarin duit, muncul problem, muncul masalah baru lagi kan. Nah makanya di sini kita juga pengen, nggak apa-apa mesin ATM utama dia jadi berkat buat keluarga. Iya. Tapi kita pengen mastiin apapun yang terjadi, mesin ATM ini bisa tetap keluarin duit. Oh, tetap stabil keuangannya. Nah, ada salah satu instrumen itu namanya kontrak pertanggungan. Cek, Kontrak pertanggungan. bahasanya agak serius. Kontrak pertanggungan. Agak ngeri nih dengarnya. Agak ngeri ya. Tapi kalau kita mau bilang, kontrak itu tuh cuma membantu ngasih kepastian dalam kondisi yang nggak pasti. Dalam arti, tadi nih, Cek, tiba-tiba dipaksa nggak bisa kerja. Yo, tidak ada penghasilan lagi, pemasukan Nah, lagi. yang kayak gitu, kira-kira penyebabnya apa? Dipaksa nggak bisa kerja. Sakit biasanya. Sakit. Sakit, sepi Yuk, job. sepi job. Karena oke. corona. Nah, kita ambil gampangnya sepi job, PHK. Tapi kira-kira kemungkinan untuk kita bangkit lagi masih bisa enggak, Wak? Untuk usaha lagi. Masih bisa. Masih Karena bisa. event sekarang mulai jalan. Udah mulai jalan, Iya. masih bisa fighting gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau ceritanya, Wak, udah kena sakit. Aha. Mau bangkit lagi itu rada susah. Kenapa tuh? Bener. Nah, itu yang kita jagoin. Si sandwich generation tadi minimal harus punya kontrak pertanggungan. Kontrak pertanggungan. Nah, jelas ke Nah. kok apa kok? Itu adalah bahasa keren dari asuransi. Oh, asuransi. Oh. Jadi asuransi itu, tadi kan kita juga sempat singgung asuransi. Nah, asuransi itu tidak melulu harus ngomongin asuransi kesehatan. Tadi kan asuransi kesehatan sudah ada BPJS. Ya. Atau kadang sudah dijamin dari kantor. Betul. Nah, asuransi kesehatan ya asuransi kesehatan. Tapi apa yang tidak dijamin sama asuransi kesehatan, kita harus siapin asuransi yang bisa kasih kita cash. Kasih duit cash langsung.
itu sebagai duit cashnya nanti dipakai sebagai pengganti gaji gitu. Apa tuh yang Dapat- bagus tuh sekarang, asuransi apa tuh? Nah, kalau asuransi itu masing-masing boleh di research, dicek sendiri. Tapi kita cuma pengen nyampein bahwa ternyata punya kontrak pertanggungan itu penting kalau kita sandwich generation. Ya harus siap kok ya. Iya, jadi memastikan kalau tiba-tiba si mesin ATM, sandwich generation tadi ada error, minimal duitnya bisa tetap ngalir. Nah, kita di sini sebagai perencana keuangan adalah untuk bantu hitungin kira-kira kontrak pertanggungan yang ideal, biaya hidupnya 3 generasi berapa nih, gitu. Jadi kalau amit-amit ada apa-apa, 3 generasi itu biaya hidupnya masih bisa tetap jalan. Tetap Nah, bisa itu salah satu yang kita sering bantu. Jadi kalau masalah tadi asuransinya apa, kita udah usah sebut merek. Cuman yang penting tahu Banyak fungsinya. sekarang ya, Ya, tahu fungsinya dulu. fungsi asuransi itu ya Gitu. kok. Itu Apa yang salah kita satunya. butuhkan Koko ya. sebagai konsultansi keuangan pasti tahu asuransi yang aman. Salah satunya, Yang- salah satu bagiannya adalah asuransi itu tadi, benar. Ya, asuransi yang aman tuh yang cak mano, apa Betul, mereknya, betul, pasti betul. kan gue. Yang tidak do Ya. membuat nasabah kita rugi, pasti kan. Ya. Harus tahu fungsinya dulu. Nah, itu iya. Makanya Maria berasuransi itu penting juga gue dalam Penting. ini. Baik asuransi kesehatan maupun asuransi pertanggungan untuk keluarga Ya, kita. pertanggungan. Setuju. Untuk Itu. menghindari hal-hal yang tidak terduga tadi. Betul, Iya. betul. Supaya mereka masih tetap hidup walaupun kita meronta-ronta. Ya kok, Ya. karena ini di penghujung Aduh. acara mungkin ada himbauan buat pemirsa kok. Berarti kita harus konsultasi ke KP Koko. Iya. Di Konsultasi jalan- lagi KG Di ya. Jalan Siap, Sumpah siap. Pemuda. Sesi lanjutan. Sesi lanjutan. Silakan kok. Himbauannya ada kok untuk himbauan. generasi kita. Ya. Pastiin aja buat teman-teman semua, dari sekarang udah harus tahu dulu tujuan keuangan yang mau dicapai itu apa, supaya kita juga terhindar dari yang namanya kebangkrutan finansial, bangkrut secara keuangan, terhindar dari yang namanya investasi bodong. Gitu. Ya. Kita harus tahu dulu tujuan keuangan yang mau dicapai itu apa, baru nanti pelan-pelan kita hitung berapa sih yang harus dipersiapkan. Berapa Termasuk persen, tadi ya. topik yang seru itu gimana caranya memutus mata rantai sandwich generation. Harus disiplin budgeting, oke? Harus benar, Wak tadi juga udah bilang, Wak Abah. Iya. Tambah sumber penghasilan. Ya. Nah, ketika sudah tambah sumber penghasilan, jangan lupa si sandwich generation-nya juga dijagoin, gitu. Makanya pastiin tujuan keuangannya udah harus jelas dulu, gitu. Itu ya, tujuan keuangannya Tujuan harus jelas. keuangan. Apa yang diucapkan oleh Koko Antoni ini itu sangat penting dan berguna untuk kita. Ya. Makanya harus benar-benar dicamkan, dicatat. Oke. Dicatat. Biar lebih masak lagi, pertemuan bakal diadain oleh Koko Antoni. Silakan di nomor mana kok? Ya, nanti boleh Iya. kontak langsungnya di lewat Instagram dulu aja ya. Oh, di IG. tadi Antoni. Antoni_Ferdinand. Atau bisa kita juga punya partner itu lewat flexas.id. Jadi sama di Instagramnya itu udah dicantumin. Iya. Nanti untuk yang pengen tahu lebih details bisa ngobrol lagi di situ. Oke, terima kasih Ko Antoni ilmunya hari ini. Kesimpulan Wak Abah? Kesimpulannya, kita harus menjaga diri kita sendiri. Betul. Harus menjaga diri kita sendiri supaya kita hidup sehat, hidup aman, bukan hanya sehat dalam bidang jasmani, rohani, Ya. tapi juga sehat dalam bidang keuangan. Harus supaya itu. iya, Ya. supaya minimal kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Betul. Kita menjadi orang yang mandiri dengan kehidupan keuangan kita yang sehat. Setuju. Itu ada ilmunya kan, tidak sembarangan. Nah, makanya sering-sering bergaul dengan konsultan keuangan. Sering-sering ngopi di Dan Jalan sering Sumpah ngopi. Pemuda. Oke. Apa nama kafe-nya kok? Join Coffee. Join Nanti Kopi. boleh scroll di Kita Join bener Coffee. Nanti kita ngopi di situ Ngopi ya. sana ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Warung Ebo kita sampai di sini dulu hari ini. Ya. Kita bakal ketemu di hari Rabu setiap jam 3 Iya. sampai jam 4 sore. Betul. Hanya di Pal TV. Betul. Memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda Ya. dan dengan Oke. presenter yang inilah. Yeay, kamu Bye-bye. hebat Maria. Thank you. Yoi. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah.
anak-anak pergi sekolah, menyibak kabut jalan setapak.